Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa solo leveling Ragnarok chapter 44 sampai chapter 45. Di mana kita akan diperlihatkan Suho yang menghadapi kematian berulang hingga tak terhitung jumlahnya. Dan kita juga diperlihatkan misteri dari dungeon tempat Suho berada saat ini. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Suho sangat tercengang saat melihat obor-obor di sana yang tak terhitung jumlahnya. Ia bertanya-tanya, apakah semua obor itu mewakili jumlah nyawa yang kumiliki? Apa ini hal yang bagus? Tapi kenapa tidak ada cara untuk menaikkan level di tempat ini? Namun di antara obor-obor itu, tiba-tiba muncul sebuah distorsi. Pesan dari sistem muncul. Dikarenakan campur tangan dari sosok asing, telah terjadi sistem error. Kalahkan sosok di dalam ruangan sebelum Anda kehabisan nyawa. Anda tidak bisa meninggalkan dungeon ini sampai kelas advancement quest diselesaikan. Dalam hati Suho berkata, apa alasan aku diberikan quest yang gak masuk akal ini karena ada sistem yang error? Kalau begitu tidak ada jaminan bahwa obor-obor itu mewakili jumlah nyawa yang kumiliki. Setelah memikirkan semua itu, Suho tidak bisa menyerah begitu saja. Satu-satunya pilihanku adalah terus melangkah maju. Di saat Suho sedang menyusuri dungeon, ia merasa bahwa dungeon ini memiliki jalur yang sangat random seperti labirin. Bahkan posisi ruangan bos sebelumnya juga ditempatkan secara acak. Jika begitu, kemungkinan besar masih ada ruangan bos lainnya. Tapi masalahnya adalah, aku tidak tahu seberapa besar labirin ini. Karena aku punya banyak waktu, jadi kurasa aku bisa memeriksa semua tempat ini. Namun di saat Suho terus melangkah, ia merasakan adanya seseorang yang sedang mendekat. Dan pada saat itulah muncul sebuah boneka dinosaurus yang terbang di balik bayangan. Sedangkan di belakang boneka itu, terlihat sosok Suho kecil yang menyeramkan sedang mengendalikan bonekanya dengan kekuatan ruler authority. Dan tentunya, Suho yang melihat itu pun sangat terkejut. Ia bertanya-tanya, kenapa bocah itu ada di sini? Apa dia keluar dari ruangan setelah pintunya terbuka? Ini gawat, aku harus lari secepat mungkin. Namun di saat Suho akan melarikan diri, sesuatu tiba-tiba menembus kakinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat kakinya tiba-tiba terputus, Suho tak mengerti dengan apa yang terjadi. Sampai akhirnya, rasa sakit yang luar biasa itu pun menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia pun terjatuh dan menjerit kesakitan. Banyak darah yang bercucuran di kakinya. Dengan wajah merinding, ia menatap sebuah boneka yang baru saja merobek kakinya hingga hancur tersebut. Dalam hati ia berkata, Apa kakiku hancur karena terlempar mainan ini? Bagaimana mungkin ruler authority bisa menghasilkan kecepatan secepat itu? Dan gilanya, nasib Suho tak berakhir sampai begitu saja. Di saat Suho sudah tak berdaya, terlihat sebuah langkah kaki yang sangat mengintimidasi muncul dari belakang. Dan sekarang, Suho versi level max sudah berdiri tepat di belakangnya. Ketika Suho menoleh ke belakang, ia pun langsung gemetar ketakutan. Dalam hati ia berkata, ini konyol, bagaimana caranya menyelesaikan misi seperti ini? Dan seketika itu juga, Suho level max itu pun langsung menendang leher Suho hingga terputus dalam sekejap. Setelah beberapa saat kemudian, Suho kini telah respawn kembali. Ia pun sangat kesal sambil menghantam tembok di sana. Sialan, ini gila. Bagaimana mungkin bos dungeon bisa berkeliaran di lorong? Kenapa sesulit ini? Apa ayah juga melewati quest seperti ini? Tapi karena aku masih hidup, itu artinya semua obor yang tak terhitung jumlahnya itu benar-benar mewakili jumlah sisa nyawa yang kumiliki. Jika syarat untuk menyelesaikan misi ini adalah mengalahkan bos di dalam ruangan, aku mungkin tidak perlu melawan mereka. Aku hanya perlu terus menantang mereka dan menemukan ruangan bos lainnya. Setelah Suho memikirkan itu, ia dengan semangat barunya kemudian mulai menyusuri dungeon ini lagi.
Namun betapa sialnya, ia bertemu dengan suhu level max kembali. Dan tanpa memberi kesempatan sedikit pun, suhu level max itu pun langsung menghantamkan tinjunya hingga membuat tubuh suhu hancur lebur. Tapi karena Suho memiliki banyak nyawa, ia merasa tidak masalah meski dirinya mati. Ia pun terus mencoba, dan terus mencoba kembali. Merasa bahwa nyawanya tak terbatas, ia pun terus bertindak sembrono dan terus mencoba menemukan ruangan bos lainnya. Namun setiap kali ia mencoba, ia selalu berakhir di tangan Suho kecil maupun Suho level max dengan sangat tragis. Tubuhnya dihancurkan secara brutal hingga mati secara mengenaskan berkali-kali. Setelah kematian yang entah keberapa kalinya, ia mulai merasakan rasa putus asa dan memikirkan sesuatu di benaknya. Bagaimana jika ruangan bos lain tidak ada karena sistemnya error? Apa yang harus kulakukan? Suho yang mulai frustasi itu pun termenung dengan tatapan kosongnya, nyawa yang tak terbatas dan musuh yang tak bisa dikalahkan dengan cara apapun. Lingkungan di mana aku tidak bisa menaikkan level. Bukankah ini seperti neraka? Di tengah rasa frustasinya itu, Suho teringat perkataannya sebelumnya, di mana ia bertekad untuk menjadi lebih kuat dan menjadi yang terkuat. Setelah mengingat perkataannya itu, Suho menguatkan tekadnya lagi dan bangkit dari rasa frustasi. Suho kemudian menggigit sedikit bibirnya hingga berdarah dan menggunakan darah itu untuk menggambar jalur labirin yang telah ia lewati. Suho berkata, "Sial, sepertinya aku akan terus menggambar labirin setiap kali aku mati. Aku harus melakukan apapun yang bisa untuk menyelesaikan misi ini." Scene kemudian berpindah ke situasi warga Korea Selatan yang mendapat berita yang mengejutkan. Berita itu menyiarkan bahwa Asosiasi Hunter telah mengumumkan tentang larangan penggunaan Stardust. Walaupun Stardust dikatakan tidak memiliki efek samping, namun sebagian besar Hunter pengguna Stardust kini telah ditemukan kehilangan ingatan setelah mengkonsumsinya. Hunter yang telah mengkonsumsi Stardust kini akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Selain itu, Hunter Lee Min-sung yang merupakan wakil ketua Grim Reaper telah dikonfirmasi sebagai pusat pendistribusian Stardust. Ia telah ditemukan tewas di atas gunung tadi pagi. Lee Min-sung yang dikenal sebagai sosok pahlawan para Hunter telah mengejutkan dunia saat aksi kriminalnya terungkap. Dengan terungkapnya kasus besar itu, Guild Grim Reaper harus menjalani penyelidikan dari Asosiasi Hunter. Scene kemudian berpindah ke gedung Asosiasi Hunter, di mana Hunter Lim Taegyu, Choi Jong-in, dan Park Do-jin tengah berada di ruangan ketua Woo Jin-chul. Setelah mendengar berita tentang Lee Min-sung, Lim Taegyu itu pun jadi pusing kepala. Ia merasa semua ini salahnya. Jika dirinya tidak kehilangan Lee Min-sung waktu itu, semua ini tidak akan terjadi. Ketua Woo Jin-chul kemudian mengatakan agar Hunter Lim Taegyu tidak terlalu menyalahkan dirinya. Namun Lim Taegyu merasa bahwa ada beberapa hal yang mengganggu dirinya. Saat ia menemukan Lee Min-sung waktu itu, wujudnya tidak terlihat normal. Seharusnya dia tidak memiliki skill yang bisa mengubah wujudnya jadi seperti itu. Jong-in berkata, apa mungkin itu skill yang tercipta karena dia menggunakan Stardust? Taegyu menjawab bahwa ia tidak tahu, tapi itu mungkin saja. Selain itu, aku juga melihat Hunter topeng hitam yang bertarung melawan Lee Min-sung. Jong-in sedikit terkejut dan berkata, apa mungkin dia yang membunuh Lee Min-sung? Setelah dipikir-pikir, salah satu dari penambang yang bergabung dengan kelompok dikabarkan telah menghilang. Jong-in kemudian memperlihatkan foto penambang tersebut dan berkata, nama penambang itu adalah Sung Suho yang didaftarkan sebagai Hunter Rank D. Tapi mengingat situasinya, kemungkinan dia adalah pendaftar palsu. Do-jin kemudian juga ingin melihat foto penambang tersebut. Di saat Do-jin melihat wajah penambang itu, ia pun tersenyum dengan senyum liciknya. Sedangkan di satu sisi, ketua Woo Jin-chul merasa bahwa Suho kemungkinan besar adalah Hunter bertopeng hitam itu. Tapi kenapa dia hilang lagi? Hunter Sung Jin-woo, apa yang terjadi dengan Suho? Kuharap dia baik-baik saja. Scene kemudian kembali ke tempat Suho yang semakin frustasi setelah melewati kematian hingga berkali-kali. Setiap kali ia mati dan hidup kembali, ia terus menggambar peta labirin ini sedikit demi sedikit hingga tergambar sebuah peta yang cukup luas. Untuk menggambar ini, entah sudah berapa kali kematian yang Suho alami. Namun di tengah keputusasaannya itu, Suho masih belum kehilangan tekadnya. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di dalam Shadow Dungeon, di sana terlihat Beru yang berputar-putar di udara karena sangat cemas dengan menghilangnya Suho. Melihat itu, Amut berkata, "Hei semut, panik tidak akan membuat monak muda kembali, tenanglah sedikit."
Beru menjawab, dasar reptil berdarah dingin. Kita bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Bagaimana aku bisa tenang? Monark muda, saking cemasnya, aku bahkan tidak bisa tidur. Esil berkata, aku paham kenapa Beru bersikap seperti itu. Karena sudah 2 minggu sejak Monark muda memasuki gate itu. Bukankah kau terlalu bersikap dingin, Amut? Amut berkata, apa kalian benar-benar mengenal Monark muda dengan baik? Jika membandingkannya dengan sosok sehebat Shadow Monarch, sepertinya aku mengerti kenapa kalian masih memperlakukannya seperti anak-anak. Tapi aku belum pernah bertemu dengan Shadow Monarch. Yang ku tahu adalah meski Monark muda berdarah dan patah tulang, dia terus mendorong dirinya sampai batas dan tidak akan menyerah. Sesulit apapun rintangan yang dia hadapi, dia tetaplah MC. Jadi aku yakin bahwa Suho akan keluar hidup-hidup kembali. Mendengar itu, Beru dan Esil merasa bahwa Amut memanglah benar. Kita harus percaya pada Monark muda. Shin kemudian kembali ke situasi Suho di mana ia terus menantang mautnya. Dengan tekadnya yang membara, Suho mulai melawan sosok dirinya yang sangat kuat tersebut. Dan pada saat itulah Suho dengan cepat langsung menghantamkan tinjunya. Kau pikir aku akan membiarkan kalian terus membunuhku? Namun sebelum tinju Suho mengenai sosok tersebut, tubuh Suho langsung dibuat hancur lebur hanya dengan sekali ayunan tangan. Tak lama setelah Suho respawn kembali, ia langsung menyusuri dungeon dan bertemu dengan Suho kecil di sana. Tapi bukannya lari, Suho justru menerjang dan siap melancarkan tendangannya. Tapi sebelum tendangan Suho mengenai Suho kecil langsung menghancurkan Suho hingga remuk seketika. Setelah Suho mati berkali-kali, ia sudah menyerah untuk menghitung berapa kali ia mati. Tapi meskipun begitu, ia menyadari sesuatu setelah melihat status window mereka. Sosok diriku yang masih bocil mampu menghancurkan lawannya dengan psychokinesis. Meski masih bocil, tapi skill ruler authority miliknya sudah mencapai level maksimal. Sedangkan Suho level max adalah diriku di tutorial. Diriku versi tutorial memiliki kelas Soul Striker. Dia adalah monster level 99. Setelah memikirkan itu, Suho bangkit kembali dan mulai menyusuri dungeon ini lagi. Namun sialnya, ia belum menemukan tempat baru lagi. Setelah melalui kematian berulang, Suho bisa merasakan dirinya yang terbiasa dengan ketakutan. Bahkan ia sudah tidak peduli dengan rasa sakit yang ia rasakan. Tapi sensasi ini hanya berlaku di tempat ini saja. Aku tahu, aku tidak boleh menganggap remeh kematian. Maka dari itu, aku harus mencoba bertahan selama mungkin. Selagi merasakan banyaknya kematian dan tantangan, aku bisa merasakan diriku menjadi semakin tangguh. Suho kemudian melihat peta labirin yang sudah ia gambar selama ini. Setelah mengamati jalur-jalur yang ia petakan, Suho melihat satu titik yang belum ia lewati. Jika di sana tidak ada pintu, maka itu artinya tidak ada cara lain untuk menyelesaikan quest ini selain mengalahkan mereka berdua. Tapi ini aneh, setiap kali aku bangkit, aku menemukan mereka lebih cepat. Dan benar saja, di saat Suho baru sebentar menyusuri dungeon, ia langsung bertemu dengan salah satu dari mereka. Ini seolah-olah dia mencoba mencegahku pergi ke sana. Setelah melihat Suho kecil terbang di hadapannya, Suho langsung maju menerjang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam hati ia berkata, Ruler Authority adalah skill dengan menggunakan tangan tak terlihat. Itu artinya, jika aku juga menutupi sekitarku dengan Ruler Authority, maka aku bisa merasakannya. Dan sesuai dengan dugaannya, Suho kini dapat merasakan tangan tak terlihat itu mulai menyentuhnya. Dan duar, dengan refleksnya yang luar biasa, Suho akhirnya dapat menghindarinya. Ia kemudian melompat melewati Suho kecil tersebut. Namun mata Suho kecil langsung mengikuti pergerakan Suho. Tapi tiba-tiba, sebuah jaket melayang menutupi pandangan Suho kecil. Dan ternyata, itu adalah jaket yang Suho lemparkan untuk mengalihkan perhatian. Suho pun terus maju ke tempat yang ia tuju. Itu adalah satu-satunya tempat yang belum ia lewati. Dan benar saja, di sana terlihat sebuah pintu ruangan bos yang belum ia buka selama ini. Suho pun tersenyum dan langsung berlari menuju pintu tersebut. Dalam hati ia berkata, pasti ada orang lain di dalam selain mereka berdua. Di saat Suho berlari sekuat tenaga ke arah pintu itu, ia merasakan keberadaan Suho level max yang mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Sial, yang satunya mulai datang. Aku harus segera melewati pintu itu. Jika mereka memang berniat menghalangiku mendekati pintu ini, semua akan berakhir jika Soul Striker datang. Sial, dia sudah ada di belakangku.
Ketika Suhu akan membuka pintu tersebut, suhu level max itu pun langsung melesat dengan kecepatan secepat kilat. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.